Ini dari tahsil. Untuk mencapai kebahagiaan puncak, kita harus melakukan mix. Mix, ngerti ya? Mix, bukan mie ya, mix. Mix itu nyampur. Kalau mie kan minum. Ya, tak minum dulu. Mix antara keutamaan teoritis, keutamaan kadang juga diterjemahkan kebajikan, bahasa Inggrisnya virtue. Keutamaan berpikir, keutamaan akhlak, keutamaan moral, dan keutamaan praksis amalia. Oke, satu-satu. Apa sih keutamaan teoritis itu? Ya pengetahuan. Punyalah ilmu kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being itu segala hal yang ada, atau tentang fisik, fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan minum seks, ya kamu ngejarnya hanya 3 itu. Atau makan minum harta, ya kamu ngejarnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking, mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak. Ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Sebab akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan, harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Misalnya, ilmu fisika, ilmu tentang hewan. Hewan itu ada sebabnya hewan ya bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan disebabkan oleh apa ndukure canggah, gantung siwur disebabkan oleh bapaknya gantung siwur dan seterusnya. Terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah, ultimate cause. Belajar tentang laptop ini ya asalnya ini mereknya apa? Mereknya Dell. Ya toh.
Aslinya mungkin rakitan Singapura. Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, itu berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Yo, pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek, kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama, otomatis. Atau yang kedua, otodidak, belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga, otoritas. Itu kata-katanya hilang. Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta, apalagi kekayaan, apalagi materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, enggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Enggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu, kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk-beluk jiwamu tadi, yang daya-daya tadi. Oke, ketika pengetahuan sudah lengkap, kamu ngerti porsimu dan proporsimu, hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak ya 2-3 piring lah. Kecuali ya kalau gratis boleh lah ditambah 2,5, 3,5. Kemudian minumnya segelas, ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah. Kalau masih boleh ngambil lagi, bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya. Lo itu kan fakta paling enggak ngerti. Lo ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring sudah, jangan dilanjutkan 4 piring. Kalau dilanjutkan 4 piring, dia akan jadi sumber masalah, nggak jadi bahagia, nggak jadi puas. Istri cukup 1, kekuatanku 1. Kalau 2 enggak nyampe, nggak kuat. Itu ngukur kekuatan sendiri. Ya poligami kan boleh aja, katanya Quran boleh, tapi ukur kapasitas. Nah, wah kalau istrinya 1 lah, kalau satu-satunya sedang libur nggak ada cadangannya Pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Wong ya kan listrik mati ada genset kan tetap nyala lah. Kalau istri 1 off kan satunya on. Kalau dua-duanya off ya berarti harus ada yang ketiga Pak. Jadi ya. Oh, iya. Iya, oh mikirnya sampai ke situ. Oke ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena dengan pengetahuan kamu ngerti batas, kamu ngerti titik puas, kamu ngerti kapan itu tuntas, kapan itu belum. Nah, di situ kuncinya kebahagiaan. Termasuk yo jiwa harus sempurna, implementasinya harus tuntas, dan seterusnya. Itu juga semua butuh pengetahuan. Kenapa tadi kamu sabar, kamu jujur kok merasa masih sumpek?
pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran dan kesabaran. Belajar lagi. Kamu sedang salah paham. Harusnya kamu pasti bahagia kalau sudah jujur. Nggak ada, saya menyesal Pak, jujur. Gara-gara jujur terus ada masalah. Enggak, mungkin kamu salah paham. Coba ditambah lagi pengetahuannya. Jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan kalau kamu nggak jujur, masalahnya lebih besar. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan. Yang kedua, keutamaan berpikir. Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya, yang tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Kasihan Saipul Jamil Pak di penjara. Ngapain kamu ikut mikir? Penting ndak Saiful Jamil bagimu? Tiba-tiba kamu kok ikut galau. Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran. Masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu, yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi itu ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi. Berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Kan ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan gitu kan, sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang tidak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, terus ya, dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya
Jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks, kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal enggak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Oke, aliran sesat itu biasanya sumbernya dua. Urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani. Tapi aliran burhan itu jarang gegeran. Aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi memang akal lah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir bayan itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu. Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal. Maka dia harus diimbangi oleh keutamaan moral. Jiwamu harus seimbang. Ya kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies the state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya ada dua jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Nah itu keutamaan moral yang ketiga. Moral saja tanpa mikir orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal gak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak, cara berpikir yang bagus, tapi nggak punya implikasi praktis, ya pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan relevansi praktisnya, itu pikiranmu akan lebih abadi. Ya jalurnya dua untuk membentuk karakter, bentuk moralitas. Kalau menurut teorinya Farabi, yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Habituasi ini penting ya. Kapan-kapan kita belajar itu. Dulu pernah belajar di Pierre Bourdieu. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat, sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kamu sekali bohong, batinmu mesti tidak enak. 2 kali tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali tidak enaknya tinggal 1/4. 4-5 kali bohong dan aman, kamu lama-lama merasa bohong itu biasa. Bahkan besok-besok mungkin kalau tidak bohong tidak enak. Ah, masa aku jujur ya kok tidak enak. Nah, lo bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku, kok jujur banget, kok lugu banget, harusnya ya roto. Nah itu biasanya sudah kebalik. Kalau semula nggak jujur nggak enak, sekarang jujur nggak enak. Itu habituasi. Oke.
Kayak ngaji malam Rebo ini loh. Kadang-kadang libur juga ndak enak. Biasanya ngaji ya, itu habituasi. Tapi kalau kosong 2, 3, 4, 5, sampai 6 kali itu, kalau ndak kosong kamu malah heran. Loh kok ndak kosong Pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya kalau pas kosong, karena biasanya saya masuk. Nah, itu namanya habituasi. Jadi pikiranmu tergantung kamu biasakan untuk apa. Moralitas sumbernya juga habituasi. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik itu biasa, tidak luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.